Oke, ada sebuah cerita judulnya Hantu Tukang Bubur Kacang. Ini misteri hantu bubur kacang gentayangan. Ceritanya begini. Apakah di antara kalian pernah mendengar cerita tentang hantu tukang bubur kacang? Kalau belum pernah, ini gue mau menceritakan tentang setan tersebut yang pernah gue dan teman-teman pengangguran gue alami sendiri. Nama gue Riko. Alkisah, cerita ini bermula dari niatan kami membuat sebuah acara ngaliwat di rumah Tutin, teman kami. Tutin itu sebenarnya cowok, tapi berhubung gayanya seperti cowok, maka kami menganggapnya cowok. Tutin memiliki nama asli Wahyudin katanya. Namun entah kenapa banyak orang yang memanggilnya Tutin. Biar lebih maco mungkin ya. Tutin adalah ketua geng kami. Kenapa kami memilih dia sebagai ketua geng? Karena selain faktor umur, dia juga memiliki fisik yang gede dan tamun lah, hampir mirip si Kentung. Nah, waktu itu Tutin yang berpihak sebagai ketua geng ini mencoba menyerukan agar kami yang berjumlah 3 orang ini mengumpulkan uang untuk membeli beberapa keperluan ngaliwat. Seperti beras, ayam, kecap, garam, ikan asin, cabai rawit, terasi, pete, kerupuk, palu, paku, lemari, ubin, keramik, mesin cuci, dan lain-lain. Maka langsung saja kami pun bergegas dengan cepat pergi ke kota naik delman istimewa dan duduk di muka. Sampainya di kota, kami segera mencari lapak Mang Sueb katanya ya. Ya, dia penjual sembako tersohor di kota ini. Dengan bangga kami pun menyerahkan catatan belanja keperluan ngaliwat itu kepada beliau. Beliau lalu tersenyum. Tercetak jelas 8 gigi bingsunya. Sungguh tidak enak sama sekali. 2 kali malah. Akhirnya kami selesai melakukan transaksi legal atas keperluan untuk ngaliwat tersebut. Dan kami pun langsung balik menuju rumah Tutin. Tak lupa kami pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan perjalanan pulang yang cukup menyita waktu dan uang itu, kami pun tiba di rumah Tutin dan menemuinya. Tutin pun menyuruh kami untuk mengumpulkan keperluan ngaliwat tersebut. Selain itu, kami berkumpul di ruang tengah untuk ngobrol-ngobrol sambil menunggu malam tiba. Nah, mungkin cerita horornya berawal dari sini nih. Tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 23:58. Sudah saatnya kami menyiapkan alat pembakarannya. Waktu itu kami menggelar acara ngaliwat di samping rumah Tutin. Kebetulan ada sebuah kebun kosong di sana. Kami pun bergegas menyiapkan, dan tentu saja Tutin, bos kami, malah duduk selonjoran. Dia lalu mengeluarkan HP Cinanya dan malah nonton video 3GP ternyata ya. Selain suara aneh-aneh dari HP Tutin, hanya terdengar suara jangkrik dan tenggerek yang bersautan di tempat itu. Sepi banget. Sementara kami sibuk menyiapkan alat pembakaran, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara gerobak yang geradak-geruduk berjalan mendekati lokasi kami. Kami pun penasaran, gerobak apa gerangan yang malam-malam begini? Rasa penasaran kami pun terpecahkan setelah gerobak itu melintas di depan pekarangan rumah Tutin. Ternyata itu gerobak tukang bubur kacang, pemirsa. "Berhenti, Mang!" teriak Tutin. Tutin pun menghentikan tukang bubur itu sambil menanyakan bubur kacangnya. Tak lupa dia juga menanyakan SIM dan STNK pada tukang bubur itu. Tutin lalu membeli semangkok bubur kacang. Tanpa pikir panjang, dia langsung melahapnya butir demi butir tanpa mempedulikan perasaan kami yang tengah ngacai melihat dia. Namun, tiba-tiba Tutin merasakan keanehan dalam mangkok bubur kacangnya itu. Dia menemukan paku, sebuah cincin imitasi, dan selembar kertas bertuliskan "coba lagi" katanya. Rasanya juga asam, dan Tutin pun marah. "Mang, ini bubur kacang apa bubur bas?" Ya, belum selesai Tutin komplain, dia dikagetkan karena tukang bubur itu tiba-tiba berubah. Memperlihatkan mukanya yang seram, kepalanya bertanduk, matanya 3, dan mulutnya memerah seperti memakai lipstik bekas banci. Sontak Tutin pun kaget. Kami semua pun kaget. Kami segera berlari meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Tutin yang terakhir berlari meninggalkan tempat itu karena dia harus menghabiskan bubur itu dulu dan membayarnya luar biasa. Konon, usut punya usut. Ternyata tukang bubur yang kami temui itu adalah hantu tukang bubur kacang Mang Bari yang gentayangan katanya. Semasa hidupnya, dia itu berjualan bubur kacang selama lebih dari 40 tahun. Tapi karena selama itu pula tidak ada yang membeli bubur kacangnya, dia pun memakan habis seluruh bubur kacang jualannya.
Lalu dia meninggal dunia karena keracunan telah memakan bubur kacang sudah berumur 40 tahun itu. Seram ya ceritanya. Seram, iya benar seram. Oke, cukup sampai di sini cerita dari gue. Sebenarnya endingnya gak begitu, tapi kalau gue bilang tukang bubur itu kecelakaan karena tertabrak angkot, itu mungkin gampang ditebak dan sudah biasa. Makanya gue bedain endingnya biar gak ketebak. Keren nih ceritanya, lumayan lah. Tapi ujung-ujungnya diceritain juga gitu ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan ngeliwat di malam hari katanya. Terima kasih.